harus selalu pantau. Kira-kira ini udah mulai belum ya? Karena kalau teman-teman tolak nih hasil SNBP, teman-teman bakalan rugi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfira Sabila Islami. Dan tentunya teman-teman bisa banget panggil aku Vira biar makin akrab. Nah, hari ini cerah sekali ya teman-teman ya. Di hari yang cerah ini teman-teman, aku mau tanya dong di sini teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu SNBT dan SNBP? Kira-kira alurnya seperti apa sih untuk ikut SNBT dan SNBP? Nah, buat teman-teman yang bingung, buat teman-teman yang kepo, bisa langsung simak videonya sampai selesai, oke? Nah, SNBP ini adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jalur ini menggantikan sistem sebelumnya yang bernama SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, sesuai dengan namanya, SNBP ini menyeleksi calon mahasiswanya lewat prestasi mereka dari semester 1 sampai dengan semester 5. Mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 semester 1, SMA, MA, dan SMK. Yang artinya nih teman-teman harus rajin dari kelas 1. Lebih bagus lagi nih kalau teman-teman di sini naik terus nilainya semenjak semester 1 sampai dengan semester 5. Terus gimana sih cara daftar SNBP? Gak usah bingung teman-teman, karena nih biasanya pihak sekolah akan langsung membuat daftar siswa yang eligible atau memenuhi syarat untuk bisa ikut SNBP. Biasanya nih murid terpintar di angkatan kalian. Tapi nih teman-teman, yang pasti nih untuk SNBP biasanya sekolah akan membantu kalian kok, jadi gak usah risau, oke? Nah, setelah dibantu oleh sekolah, teman-teman di sini kan disuruh untuk membuat akun SNBP dan mengisi data diri kalian seperti nama lengkap, alamat, NISN, dan data diri lainnya. Teman-teman juga harus memasukkan nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Tapi untuk beberapa program studi atau jurusan, teman-teman perlu memasukkan portofolio atau prestasi lainnya. Contohnya nih, seperti juara 1 bulu tangkis nasional, juara 2 olimpiade matematika, atau prestasi lainnya, tergantung jurusan yang teman-teman pilih. Setelah itu, teman-teman tinggal memasukkan jurusan dan kampus yang teman-teman inginkan. Untuk pilihan jurusan, teman-teman bisa memilih paling banyak 2 pilihan saja dengan ketentuan. Lalu setelah itu apa? Nah, teman-teman tinggal nunggu aja sampai hasilnya keluar. Kalau teman-teman lulus, hasilnya atau tulisannya akan muncul seperti ini. Terus apa lagi? Ya udah, beres, gak ada lagi. Nah, kalau SNBT apa? Nah, SNBT ini adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berbasis Tes. Nah, sesuai dengan namanya, SNBT ini menyeleksi calon mahasiswanya lewat sebuah tes yang akan kalian jalani sesuai jadwalnya. Terus cara daftarnya gimana? Nah, untuk cara daftarnya teman-teman bisa langsung membuat akun SNBT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian teman-teman harus mengisi biodata mulai dari nama lengkap, NISN, alamat, serta disertai pas foto terbaru berwarna ya teman-teman ya. Ingat, pas fotonya yang terbaru. Jangan pakai yang TK, oke? Lalu kalian bisa memilih program studi dan jurusan yang kalian inginkan. Ini benar-benar meledak sih. Karena apa? Karena kalian bisa memilih
4 jurusan dan kampus yang kalian inginkan. Tapi dengan syarat 2 jurusan sarjana atau S1 dan 2 jurusan D3 atau D4. Atau nih ya beberapa alternatif pilihan seperti kalian bisa screenshot ini ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa memilih deh tempat tesnya di mana. Nah, pilihlah tempat tes yang dekat dengan rumah kalian. Kalau misalnya nih paling jauh misalnya rumah teman-teman tuh ada di Subang. Nah, tempat tesnya ada di Bandung. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman diharuskan untuk membayar biaya tes sebesar Rp200.000. Rp200.000 ya teman-teman ya. Tapi misalnya, Kak, kalau nggak mampu bayarnya gimana? Nah, kalau nggak mampu bayarnya, teman-teman bisa banget pakai KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ada yang punya? Nah, buat teman-teman yang pakai KIP, ikut tes SNBP ini nggak usah bayar ya teman-teman ya. Tapi ingat nih, untuk yang tidak mampu ya teman-teman ya, jangan macem-macem yang mampu ya, pakai duit sendiri, oke? Jangan dimanfaatkan KIP kalau misalnya teman-teman mampu, karena KIP itu diperuntukkan untuk teman-teman yang tidak mampu, oke? Nah, udah itu apa Kak? Nah, udah itu teman-teman tinggal download kartu pesertanya dan tinggal tunggu tanggal mainnya sesuai dengan tanggal atau jadwal yang telah ditentukan. Setelah tes, apalagi? Nah, setelah tes tinggal tunggu saja pengumumannya. Sudah deh, selesai. Nah, simple sih sebenarnya alurnya, tapi mungkin teman-teman harus bepergian untuk tesnya ya, dibandingkan dengan SNBP yang cuman masukin data terus tinggal tunggu. Tapi gencar. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau ujian mandiri, teman-teman tahu nggak? Nah, kalau jalur mandiri ini adalah jalur masuk lewat tes juga nih, tetapi diadakannya oleh kampus masing-masing. Jadi pastinya akan berbeda-beda setiap kampusnya. Jadi teman-teman harus selalu pantau. Kira-kira ini udah mulai belum ya? Kampus yang akan teman-teman daftarkan seperti itu, atau kampus yang kalian inginkan, dan pastinya teman-teman harus catat tanggalnya biar apa? Biar gak ketinggalan untuk ikut seleksi mandirinya. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat jika ikut SNBP dan lulus. Kira-kira ada apa aja sih nih? Yang pertama, teman-teman harus bahkan wajib menerimanya. Karena kalau teman-teman tolak nih hasil SNBP, teman-teman bakalan rugi. Yang rugi pertama nih ada sekolah, karena sekolah akan kena blacklist oleh kampus yang menerima teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman gak bisa ikut SNBP atau juga tes ujian mandiri di tahun itu. Tapi nih tenang aja, teman-teman masih bisa masuk kampus swasta. Jadi nih kalau misalnya teman-teman gak mau masuk si SNBP itu, teman-teman bisa punya dua pilihan. Yang pertama, kalau teman-teman menolak SNBP itu, teman-teman gap year. Yang pertama nih, gap year. Yang kedua, masuk kampus swasta. Jadi tinggal pilih masuk kampus sesuai dengan ketentuan SNBP atau gap year, atau teman-teman mau masuk kampus swasta. Nah, lalu nih untuk materi SNBT, kira-kira ada apa aja sih? Nah, yang pertama nih, atau diantaranya ada literasi bahasa Inggris dan Indonesia. Lalu ada penalaran matematika dan tes skolastik yang terdiri dari yang pertama ada penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pemahaman bacaan dan menulis, serta pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi totalnya ada 7 subtes yang harus kalian pelajari untuk ikut SNBP ini ya. Nah, di Cerebrum tersedia soal-soal tryout untuk 7 subtes.
lengkap dengan pembahasan materi mulai dari yang berbentuk teks hingga video loh teman-teman. Ada juga latihan soal untuk materi lainnya seperti sejarah, ekonomi, fisika, dan lain-lain. Pokoknya langsung aja dibeli paketnya di sini. Dan jangan lupa pakai kode promo diskon YouTube untuk mendapatkan potongan sebesar Rp20.000. Nah, jadi gimana? Mau ikut SNBT, SNBP, atau mau ikut jalur mandiri aja nih? Nah, kalau SNBP lebih ke untung-untungan sih. Karena apa? Karena resikonya yang sangat tinggi nih. Karena nih, kalau kalian kebetulan keterima di kampus dan jurusan yang bukan kalian inginkan dan kalian gak ambil, resikonya kalian nggak bisa ikut SNBT dan ujian mandiri di tahun itu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman ikut SNBT, peluang kalian cukup besar nih untuk keterima di kampus yang kalian inginkan. Dan masih bisa juga nih ikut ujian mandiri di tahun itu. Jadi masih banyak banget jalan untuk masuk ke kampus negeri. Nah, sudah di akhir video saja nih teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terupdate dari kita. Saya Elvira Sabila Islami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.